Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, Jemaat GKMI Surabaya dan juga cabang yang ada di Iktus Ngagel. Kita mengucap syukur bahwa pagi hari ini kita masih beroleh kesempatan yang luar biasa di mana kita boleh berkumpul dalam ibadah walaupun masih dari rumah masing-masing, tapi kita percaya itu tidak mengurangi nilai dari persekutuan kita dengan Tuhan, lebih dengan saudara-saudara seiman. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau naikkan syukur kita mau naikkan pujian kita oleh karena kebaikannya yang senantiasa mengiringi kehidupan kita hingga saat ini. Kami undang jemaat untuk mengambil sikap berdiri dan dengarlah undangan beribadah bagi kita semua. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Mari kita bersama-sama angkat pujian kita, Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Dari awal pujian ini, Ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita bawa hati kita, seluruh kehidupan kita pada Tuhan, karena kita percaya bahwa tanpa pengampunan daripadanya, tanpa kuasa darahnya yang mengalir bagi kita tidak akan beroleh anugerah seperti saat ini yang kita nikmati. Untuk itu mari sekali lagi kita pujikan dari awal, Ku masuk ruang Maha Kudus. Menyembah yang Maha
Kita tabiskan ibadah minggu pagi ini. Kebaktian di hari Minggu ini kita mulai di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Dengarkanlah nas pembimbing pada pagi hari ini, sebagaimana terambil dari Filipi 4, ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, amin, amin. Amin. Dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, mari kita kembali bersukacita. Kita mau memuji Tuhan dari pujian bersuka dalam Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini, walaupun dengan segala situasi yang ada, dengan setiap kondisi yang ada, kita percaya Tuhan hadir dan Tuhan memberikan sukacita bagi kita semua. Mari kita bersama-sama pujikan pujian ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan, cara bersuka, bersuka cita. Sekali lagi, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka
Saatnya kita akan menerima berkat Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Vilanus Mukuntu. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan angkat pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bila firman yang akan kita dengar saat ini boleh menjadi pelita, penerang, dikala kita menjalani kehidupan yang kita rasakan semakin gelap saat ini. Kita percaya firman-Nya akan menuntun kita untuk tetap berjalan di dalam jalan yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak-Nya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima sapaan sabda Tuhan. Untuk itu mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, karuniakanlah kami hikmat untuk mengerti kehendak-Mu melalui bagian firman yang hendak kami baca dan renungkan saat ini. Berikan kami kerendahan hati untuk menerima firman-Mu dengan segala hormat, supaya kami dilengkapi oleh firman-Mu dan dapat mewujudnya dalam hidup beriman kami hari demi hari. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 12
Namun saya akan membaca bagian-bagian tertentu saja, ayat 1 sampai 4 dan ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab memberikan perikop Allah kota benteng kita untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah, yang melaksanakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin menyapa kita di minggu ini dalam persekutuan kita di rumah masing-masing, baik jemaat di cabang Iktus, demikian juga jemaat di Gereja Induk GKMI Surabaya. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Perenungan kita dari Mazmur 46 ini dibawa tema tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tentu kita masih ingat, karena ini baru memasuki awal Juni, pertengahan tahun. Kita masih ingat ketika kita memasuki awal tahun 2020, di mana masing-masing kita membuat resolusi tahun baru dengan harapan bahwa tahun 2020 yang akan kita jalani di tahun ini akan kita tapaki lebih baik keadaannya, lebih baik kondisinya, lebih baik kualitasnya dibanding tahun 2019. Kita semua punya harapan yang baik di tahun 2020 ini. Baik menyangkut pekerjaan, menyangkut karir, menyangkut honor mungkin, menyangkut relasi dengan orang-orang yang kita cintai, menyangkut asmara mungkin, menyangkut jabatan, menyangkut kehidupan berkeluarga, bahkan kesehatan maupun pendidikan anak-anak kita. Kita harapkan bahwa semua bisa kita jalani dengan lebih baik keadaannya dibanding tahun 2019. Namun, siapa yang bisa mengira, memprediksi akan terjadi apa di tahun 2020? Bahkan mengawali tahun 2020, biasanya orang yang bekerja ataupun guru maupun mereka yang masih sekolah itu berharap ketika mengawali tahun melihat kalender, pengennya kalender itu dihitung banyak tanggal merahnya. Artinya pingin banyak liburnya dalam satu tahun itu. Tapi ketika melihat tanggal di tahun 2020, dihitung-hitung hampir sama juga dengan tahun 2019. Tetapi siapa yang bisa menyana, siapa yang bisa memprediksi kejadian yang akan terjadi di tahun 2020 ini? Bulan Maret, Indonesia ternyata juga terdampak virus Corona. Ketika Indonesia mengalami wabah itu, kita mulai
cemas. Kita coba menerka-nerka apa yang akan terjadi di depan kita. Bahkan kita merasa seakan kita menjalani kehidupan ini di dalam ketidakpastian. Ditambah lagi informasi semakin merebaknya virus corona, di mana orang-orang yang terpapar semakin banyak, dan Surabaya khususnya dalam kategori daerah perkotaan yang dari zona merah awalnya itu meningkat statusnya menjadi zona hitam. Ada 1.000 lebih. Orang-orang yang terpapar virus di Surabaya ini. Dan situasi itu membuat kita semakin cemas. Berpikir ke depan akan seperti apa jadinya kehidupan ini. Di sisi lain, kebijakan pemerintah seakan nampak kita lihat dilematis. Kenapa? Di satu sisi, seakan kebijakan PSBB hendak diperketat. Tapi di sisi lain juga pemerintah berpikir tentang berjalannya berputarnya roda ekonomi agar kehidupan masyarakat tetap ada. Tidak terjadi chaos. Sehingga ada pilihan untuk mengendorkan PSBB. Maka muncullah kebijakan yang akan ditempuh ke depan yang disebut dengan kebijakan era new normal. Sementara setiap hari kita menikmati, menerima informasi berita tentang penyebaran virus ini. Bagaimana orang-orang terpapar, mereka yang terpapar, mereka yang sedang merenggang nyawa, mereka yang meninggal. Mereka juga ada yang sembuh. Semua informasi itu masuk dan membuat kegelisahan tersendiri dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan itu mempengaruhi iman kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita harus mengolah batin ini, merawat batin ini agar tetap bisa survive, tetap bisa tenang menghadapi perubahan hidup yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana agar kehidupan beriman kita kepada Tuhan bisa tetap kokoh teguh di tengah situasi kesulitan hidup yang sedang kita hadapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 46 yang menjadi perenungan kita di bawah tema perlindungan, tempat perlindungan yang teguh, memberikan kita 3 hal mendasar yang menjadi pegangan kita, yang bisa menjadi peneduh jiwa, peneduh batin ini, tetapi juga yang menjadi peneguhan iman bagi kita dalam menjalani perubahan-perubahan kehidupan ini. Yang pertama, pemazmur menyampaikan dalam ayatnya yang kedua demikian: Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Yang pertama kita harus pahami bahwa Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Alkitab memberikan contoh-contoh atau bukti sebagaimana disampaikan dalam ayat 2. Terbukti bahwa Allah itu adalah penolong, tempat perlindungan dan kekuatan. Sungguh benar terbukti. Alkitab memberi rujukan contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami pertolongan Allah
di tengah-tengah kesesakan hidup mereka. Misalnya kisah Abraham, Yakub, Yusuf, Daud, dan tokoh-tokoh lain dalam Alkitab sampai pada tokoh kisah para rasul. Semua memberi rujukan kepada kita untuk tetap mempercayai Tuhan dalam hidup ini, lebih dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Bahkan setiap kali kalau kita merenungkan firman Tuhan dalam perenungan pribadi, perenungan bersama keluarga atau mimbar keluarga, pesan Alkitab bagi kita tidak lain dan tidak bukan hendak menegaskan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Karena itu, walau Tuhan mengizinkan situasi kesulitan hidup harus kita alami, keyakinan iman kita tetap kokoh di hadapan Tuhan. Allah yang kita percayai, bahwa rancangannya, kehendaknya, jalan-jalannya, bahkan waktu Tuhan bagi kita, semua bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya. Nah, sekali lagi, Bani Korah mengingatkan kepada kita untuk kita tetap meneguhkan keyakinan iman, mempercayai Dia bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Yang kedua, dalam ayat 3 sampai 4, kita tidak perlu takut atau panik menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, dan itu diungkapkan dalam ayat 2, ayat 3 dan 4. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya katakan bahwa perubahan hidup itu merupakan hal yang wajar yang harus kita jalani. Karena memang kehidupan kita terus menerus berubah. Kita ingin dari kehidupan yang kurang baik menjadi lebih baik, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kata lain, perubahan hidup itu merupakan bagian kehidupan yang tidak pernah lepas untuk kita jalani. Perubahan hidup adalah bagian dari kehidupan manusia. Maka dalam menjalani setiap perubahan hidup, kita perlu melakukan penyesuaian sesuai dengan konteks, kemampuan kita, kondisi kita, situasi kita. Maka kita pun dituntut untuk bijak melakukan penyesuaian dan perubahan hidup itu. Dan dalam melakukan penyesuaian, dalam perubahan hidup itu, di sanalah kita menikmati pertolongan Tuhan. Di sanalah kita menikmati penyelamatan Allah. Termasuk di era yang akan kita hadapi, yang disebut dengan era new normal. Dan bagi banyak orang mengingatkan bahwa era new normal ini lebih banyak yang ditakuti. Walaupun kata orang seperti itu, tetapi kita percaya bahwa di balik yang lebih banyak ditakuti itu, di balik yang lebih banyak bahayanya itu, di sana pun Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita. Di sana pun Tuhan memberikan peluang untuk kita memperbaiki kehidupan ini,
Ada peluang perubahan hidup yang harus kita raih bersama dengan Tuhan. Karena itu, kita tidak perlu takut, tidak perlu panik terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk nanti ketika kita harus menjalani perubahan yang disebut dengan era new normal. Yang ketiga, dalam ayat 5 sampai 12 ada 2 kali pernyataan yang sama diungkapkan dalam ayat 8 dan 12, di mana hendak menegaskan bahwa Allah akan bertindak menyertai kita di setiap pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita masih ingat lagu yang berjudul Bersamamu Bapa Kulewati Semua. Bagian syairnya saya coba kutip. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Syair ini hendak menegaskan bahwa jika Tuhan ada bertindak menyertai kita, jika Tuhan ada bersama dengan kita, jika Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita sendiri, jika Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, maka kita tidak perlu takut masuki kehidupan hari esok, termasuk kehidupan new normal itu, dengan bijak, dengan kewaspadaan, tapi juga dengan ketenangan. Ketahuilah bahwa di sana, di situasi sulit itu, Allah tetap beserta dengan kita. Karena itu, dengan keyakinan iman, kita boleh berkata di hadapan Tuhan, seperti yang diungkapkan dalam Kidung Jemaat 440, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Maka biarlah itu menjadi keyakinan meneguhkan iman kita di hadapan Tuhan, untuk kita tetap bisa menjalani kehidupan ini di tengah situasi yang tidak baik bagi kita. Bahwa di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan kita. Dialah tempat perlindungan yang teguh. Amin. Jemaat, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah kami diizinkan oleh Tuhan ada di situasi kehidupan yang sulit. Kami tetap menyandarkan iman kami kepada Tuhan, karena Engkaulah tempat perlindungan yang teguh bagi kami. Engkau gunung batu keselamatan kami. Engkau Tuhan ada menyertai kami di setiap musim kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur seluruh jemaat-Mu tetap dipeliharakan oleh Tuhan, baik di cabang Iktus, demikian juga di gereja induknya. Terima kasih untuk jemaat-jemaat di mana dalam minggu ini Tuhan boleh rangkai kehidupan mereka, narasi hidup mereka dengan sukacita lewat ketambahan usia. Bahkan juga lewat kehadiran anggota baru di tengah-tengah keluarga, membawa sukacita dalam keluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga kami yang boleh Tuhan teguhkan. Lewat kelemahan tubuh kami tetap merasakan bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan-Mu selalu nyata bagi kami. Pembelaan Tuhan ada atas kami. Kami boleh melihat kuasa, kemahakuasaan, mujizat-Mu terjadi, kami alami. Bahkan di padang gurun sekalipun kami alami keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang bisa kami lakukan membalas kebaikan Tuhan selain kami bersyukur, berterima kasih, dan berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan ini. Karena itu kami peliharakan seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik di cabang Iktus, demikian di gereja induknya. Bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan peliharakan kehidupan mereka. Kesehatan tubuh Tuhan peliharakan.
jagai keluar masuk mereka. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Bahkan juga jika ada jemaat yang berkekurangan, mari Tuhan, Engkau yang memeliharakan kehidupan mereka, memberkati dengan cara Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong, bahkan memeliharakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian anak-anak kami yang sedang studi, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan yang menambah-nambahkan hikmat, sehingga dalam studi mereka boleh mempersembahkan hasil yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi jemaat yang bekerja, yang melayani, Tuhan juga memberkati semua karya mereka. Dan kami percaya ketika segala sesuatu kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab, maka berkat Tuhan pun ada atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami berdoa untuk pengurus, demikian untuk majelis. Semuanya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Beri hati kami untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, melakukan yang terbaik dengan setiap talenta kemampuan yang kami miliki, yang Tuhan anugerahkan. Kami lakukan yang terbaik untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat di cabang Iktus demikian di GKM Surabaya. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu sepanjang minggu yang akan kami jalani. Biarlah kami dipelihara oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Dan di tengah situasi pergumulan hidup kami tetap percaya Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Terpujilah Tuhan, ini doa kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita menerima berkat Tuhan melalui puji-pujian dan juga firman yang sudah disampaikan oleh hambanya, saatnya kita membawa persembahan syukur kita pada Tuhan. Dan selama masa pandemi ini, kepada jemaat khususnya di kami Surabaya, untuk siap persembahan yang sudah dikumpulkan melalui keluarga-keluarga bisa ditransfer melalui rekening gereja yang tertulis di bawah ini. Kemudian untuk jemaat Iktus juga bisa ditransfer melalui rekening di jemaat Iktus sendiri. Mari kita bawa persembahan kita, tapi sebelum kita menyerahkannya, saya akan bacakan satu ayat yang menghantar kita di dalam kita membawa persembahan, yang terambil dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Kita iringi persembahan kita dengan pujian Allah memberkatimu. Dengan berkat yang besar, yang lain.
bukannya angkat beban bagi persoalan kita. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Dia lakukan perkara besar untuk kita semua. Rasakan kasih Allah di dalam kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Marilah kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama angkat pujian kita. Bahwa Tuhan juga. Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah kota bentengku, Dia pertolongan bagiku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi, bawa Tuhan juga. Bawa Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Allah. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian.
Mari persilakan duduk, bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.